Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena berkat rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah dan video tentang Islam di Betawi. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Mujibur Rahman M. Hum, selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah membimbing dan memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah atau video ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan waktu tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk ke Indonesia. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang China. Pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru dimulai pada abad ke-11 dan 12. Artinya, dakwah di Nusantara sudah berkembang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Husain Mu'nis merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia. Di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua adalah teori Mekkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ketiga adalah teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan lain dari A.H. Jones dan H.K. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih islami. Awal mula Islam bersemi di Betawi. Sejarawan keturunan Jerman Adolf Hucken SC dalam buku Masjid-Masjid Tua di Jakarta menulis tiada masjid di Jakarta sekarang ini yang diketahui sebelum 1640-an. Dia menyebutkan Masjid Al-Ansor di Jalan Pengukiran 2 Glodok, Jakarta Kota sebagai masjid tertua yang sampai kini masih berdiri. Masjid ini dibangun orang Moor, artinya pedagang Islam dari kota Koja, India. Sejarah juga mencatat pada Mei 1619 ketika VOC menghancurkan Keraton Jayakarta termasuk sebuah masjid di kawasannya. Letak masjid ini beberapa puluh meter di selatan Hotel Omni Batavia di antara Jalan Kalibasar Barat dan Jalan Roa Malaka Utara, Jakarta Kota. Untuk mengetahui sejak kapan penyebaran Islam di Jakarta, menurut budayawan dan politisi Betawi Ridwan Saidi, bisa dirunut dari berdirinya pesantren Kuro di Karawang pada tahun 1418. Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin berasal dari Kamboja. Mula-mula maksud kedatangannya ke Jawa untuk berdakwah di Jawa Timur. Namun ketika singgah di pelabuhan Karawang, Syekh urung meneruskan perjalanannya ke timur. Ia menikah dengan seorang gadis Karawang dan membangun pesantren di Kuro. Seorang santri pesantren itu, yakni Nyai Subang Larang, dipersunting Prabu Siliwangi. Dari perkawinan ini lahirlah Kian Santang yang kelak menjadi penyebar Islam. Banyak warga Betawi yang menjadi pengikutnya. Menurut Ridwan Saidi, di kalangan penganut agama lokal, mereka yang beragama Islam disebut sebagai kaum Langgara.
Sebagai orang yang melanggar adat istiadat leluhur dan tempat berkumpulnya disebut langgar. Sampai sekarang warga Betawi umumnya menyebut musola dengan langgar. Sebagian besar masjid tua yang masih berdiri sekarang ini seperti diuraikan Huken, dulunya adalah langgar. Awal penyebaran Islam di Betawi dan sekitarnya dimulai dari tahun 1418 sampai dengan 1527. Ridwan menyebutkan sejumlah tokoh penyebarnya seperti Syekh Kuro, Kian Santang, Pangeran Syarif Lubang Buaya, Pangeran Papak, Dato Tanjung Kait, Kumpo Datuk Depok, Dato Tonggara, Dato Ibrahim Condet, dan Dato Biru Rawabangke. Pada awalnya penyebaran Islam di Jakarta mendapat tantangan keras, terutama dari bangsawan Pajajaran dan para resi. Menurut naskah kuno Cariyos Parahyangan, penyebaran Islam di bumi Nusa Kalapa disebut Jakarta ketika itu diwarnai dengan 15 peperangan. Peperangan di pihak Islam dipimpin oleh Dato-Dato dan di pihak agama lokal, agama Buwun dan Sunda Wiwitan dipimpin oleh Prabu Surawisesa yang bertahta sejak tahun 1521 yang dibantu para resi. Banyak resi yang akhirnya takluk dan masuk Islam. Ridwan mencontohkan resi Balung Tunggal yang dimakamkan di Balai Kambang, yaitu Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Prabu Surawisesa akhirnya masuk Islam dan menikah dengan Kiranawati. Kiranawati wafat tahun 1579, dimakamkan di Ratu Jaya Depok. Sesudah masuk Islam, Surawisesa dikenal sebagai Sang Hyang. Ia dimakamkan di Sodong di luar komplek Jatinegara Kaum. Selain itu, ada juga perlawanan intelektual yang berbasis di desa Pager Resi Cibinong, dipimpin Buyut Nyai Dawit yang menulis syair perlawanan berjudul Sang Hyang Siksa Kanda Engkarean tahun 1518. Sementara di Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, terdapat seorang resi yang melakukan perlawanan terhadap Islam melalui ajaran-ajarannya yang menyimpang. Resi ini menyebut dirinya sebagai Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Tantangan yang demikian berat mendorong tumbuhnya tradisi intelektual Betawi. Intelektualitas Islam yang bersinar di masyarakat Betawi bermula pada abad ke-19 dengan tokoh-tokoh Guru Syafian atau Guru Cid, pelanjut kakeknya yang mendirikan Langgar Tinggi di Pecenongan, Jakarta Pusat. Ulama Betawi perspektif sejarah. Ulama Betawi telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan bangsa melalui transmisi keilmuan Islam sejak awal Islamisasi Bandar Calapa yang kemudian berubah namanya menjadi Jakarta. Peranan mereka tetap tidak berubah mengajak rakyat beriman dan menjaga moral umat. Perubahan yang ada sebatas dalam tatanan metodologi sesuai tuntutan zaman seperti terlihat ruang kreativitas pendidikan model Betawi Corner dan pusat studi hadis. Pada abad ke-21, persoalan neoliberalisme, sekularisme, pluralisme, dan radikalisme dari aspek pemikiran serta gerakan globalisasi berimbas kepada masalah ekonomi. Penegakan hukum, pengangguran, lapangan kerja, upah buruh, dan kualitas SDM yang rendah, dan kemiskinan. Semua itu menimpa kaum muslim lalu berpengaruh terhadap disintegrasi bangsa. Adapun ulama Betawi adalah putra-putri Betawi keturunan Hadrami maupun bukan. Ulama Betawi diantaranya adalah 1. Syekh Junaid al-Betawi adalah ulama Betawi yang lahir di Pekojan dan berpengaruh juga di Mekah, Arab Saudi. Meski hanya 6 tahun bermukim di kota suci, ia juga imam Masjidil Haram dengan julukan Syekhul Masyayikh yang terkenal di dunia Islam Sunni dan mazhab Syafi'i sepanjang abad ke-18 dan 19. Kedua, Guru Mansur di Jembatan 5. Seperti guru-gurunya yang kembali ke tanah air, Guru Mansur membuat halaqah di Masjid Jembatan 5, Jakarta Barat dan mengajar di beberapa halaqah, antara lain di Kenari dan Cikini, Jakarta Pusat. Ketiga adalah Guru Marzuki di Cibinong, Muara. Pada tahun 1340 Hijriah, Guru Marzuki kembali ke Rawabunga setelah 7 tahun belajar di Mekah. Beliau melihat kondisi lingkungan daerahnya yang sudah rusak dan tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan agama Islam, hingga ia mengambil keputusan untuk pindah ke Kampung Muara, Jakarta Timur.
Keempat, Guru Mughni di Kuningan. Guru Mughni mengajar ilmu fikih, tauhid, tafsir, hadis, akhlak, dan bahasa Arab di majelis taklim yang dibuatnya. Kelima, Guru Masjid di Pekojan. Guru masjid terkenal sebagai alim ahli tasawuf, ahli tafsir, dan terutama ahli ilmu falak. Bagi murid-murid dan orang yang mengenalnya, guru masjid dikenal banyak menunjukkan keluarbiasaan yang dalam bahasa Arab disebut khariqul a'dah. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mujibur Rahman M.Hum dan teman-teman semua. Apabila dalam penyampaian di dalam video singkat ini ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Sampai jumpa.